Orang mengaku sholat, tapi saat ditanya, siapa yang kau sembah dalam sholatmu? Masih mengaku ya, Allah katanya. Kemudian saya tanya lagi, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Masih mengaku, Allah katanya. Pertanyaannya ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Mulai lola, lola. Kayak pedas ketulup itu, plonga ya. Nggak akan bisa kau bantah ya, nggak akan bisa juga kau jawab. Ini bukan ranah teori. Hanya orang-orang yang tahu praktikal ya, yang bisa menjawab akan ini. Judul yang kita angkat kali ini adalah Mr. TM tahu kelemahan-kelemahannya ulama dunia, sehingga uran-urannya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ini jelas ya, ada perbedaan sudut pandang ya, bahwasanya agama kalau menurut saya itu tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama bukan tentang teori, bukan tentang diskusi, tanya jawab, pemahaman, pengetahuan, ataupun ritual. Tapi agama adalah ma'rifatullah ya, hubunganmu dengan Allah. Berawal dari kenal dan beserta dengan Allah. Maka jalan menuju ma'rifat adalah lewat metodologi. Karena harus sampai ma'rifat baru dia mulai beragama. Awaluddin ma'rifat. Jadi bukan tentang teori, cerita, omong kosong, diskusi, tanya jawab, mudzakarah yang gak penting ya. Makanya begitu Taklim Ma'rifat hadir ya, kami sikat dengan pemahaman rukun yang paling dasar, yaitu rukun Islam yang pertama, syahadat. Gak satu pun yang bisa membantah akan ini. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak satu pun ulama dunia yang berani merespon pancingan Mr. TM nih. Berarti memang mereka tidak ngerti sama sekali. Lah kalau syahadat gak ngerti berarti dia kafir apa sudah Islam? Kafir, belum Islam ya. Mereka sudah haji loh. Kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh, 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Loh mereka bisa baca Quran loh, hafal loh. Kafir apa Islam? Kafir. Inilah ya. Jadi mereka ini ya, ulama dunia itu walaupun gelarnya sudah doktor, LC atau apalah itu ya, mereka masih kafir ya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Gus Dur ya. Banyak orang itu kafir tapi gak ngerti akan kekafirannya. Makanya bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau misalnya mengkafirkan by data, by analisa, bisa diuji materi ya. Bukan mengkafirkan cuma omong kosong. Enggak, ini full analisa data. Dan saya test case di publik begini, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka nggak tahu syahadat itu, makanya mereka masih kafir. Saya bilang kalian masih kafir, juga nggak bisa bantah, beneran kafir. Kalau kau beriman pasti bisa bantah. Ini saya live di publik ya. Mulut saya dilihat banyak orang nih live di Facebook, di YouTube, di WA itu. Ternyata nggak ada satu pun yang bisa membantah, apalagi menjawab. Ternyata bener ya. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, nggak ada yang nongol. Karena ini bukan kalimat teori. Nah, kalau dulu mereka menjawab teori dengan teori. Kali ini sudah ilmiah, maka hanya yang praktikal, teknikal ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dan ini ya, masyarakat Indonesia ya, supaya kalian cerdas, bahwa gurumu tuh gak ngerti. Loh, saya tanya gini gak ada yang bisa jawab kok. Saya goblok-goblokan juga diem aja loh. Kalau saya salah, pasti datang ke polisi, betul nggak? Polisi kalau saya salah. Tapi karena saya di pihak benar, dan by data, analisa, dan dalil, nggak bisa dibantah. Makanya jawabannya pun saya tunggu nggak ada yang bisa jawab. Sampai sekarang nggak ada yang nongol. Padahal ada banyak kiai, ulama, Habib Buya, Gus, Mursyid, nggak satu pun yang bisa nongol. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Jadi karena Mr. TM tahu ya tentang metodologi agama, makanya saya tanyakan sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dijawab, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Mending pahit saya sampaikan ya, tapi agar menyadarkanmu bahwa kau ada di jalur yang salah ya. Agama bukan cerita teori omong kosong, bukan ya. Agama diawali dengan baiat, kemudian kau praktek masuk akhirat. Jadi akhirat kau alami, bukan kau khayal-khayalin, bukan ya. Nah praktek di akhirat dengan perjalananmu melewati siratal mustaqim, kau akan mendapatkan pengetahuan Quran yang qadim. Dan Quran yang qadim itu hanya kau dapatkan saat kau baiat, tapi kepada guru yang wali ya mursyida.
Kalau kau bayat kepada guru yang mursid-mursid kau, nggak ketemu, ya. Rumusnya nggak ketemu. Maka jika kau tidak lewat jalan yang sama, hukum yang sama, maka kau nggak akan ketemu kejadian yang sama yang dilewati oleh Rasulmu dahulu. Jadi kalau Mr. TM ngomong itu full data ya, full analisa, full dalil ya. Jadi nggak sembarangan ini ngomong. Makanya Mr. TM walaupun kalimat-kalimat dakwahnya ini keras ya, tapi nggak bisa dibantah oleh orang. Bahkan jawab saja nggak ada peluang ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Lantas kenapa sekarang menjadi hanya sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apanya Allah yang kau saksikan? Goblok. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Saya pandang semuanya sama rata ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya ataupun mursyid sama rata. Nggak ada hebat-hebatnya sama sekali. Nggak ya. Karena mereka banyak yang palsu ya. Berbeda kalau ulama-ulama, kiai, habib, gus, mursyid yang asli memang saya junjung tinggi. Tapi karena banyak yang KW ini, ya, pukul rata saja nih. Biarpun mereka keramat, pintar-pintar, keplak indah sih semua ya. Dan ini perang ya. Kami perangi habib palsu, mursyid palsu, kiai palsu, ulama palsu. Tapi cukup dengan uraian-uraian ilmiah tinggi. Mereka sama sekali gak akan bisa membantah. Dan kami terus ya, sampaikan terus-menerus sebagai propaganda agar menjadi cuci otak bagi manusia-manusia yang telah terdogma akan pemahaman agama yang memabukkan ibarat candu ya. Agama Islam adalah agama yang ya'lu ala yula alaih, yang rahmatan lil alamin, yang ilmiun wa amaliyun ya. Jadi bukan agama sontoloyo yang asal-asalan ya. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh ya bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan. Goblok ya itu? Goblok. Jadi yang kau saksikan adalah ada tapi yang wujud, makanya bisa kau saksikan. Lah kalau bisa saya kata Daud, bisa kau saksikan? Nggak bisa karena dia adalah ada yang kau dengarkan betul ya. Ada yang kau bisa rasakan, ada yang kau bisa sentuh. Nah ini wujud adalah ada yang kau saksikan. Berarti rumusnya satu, ada wujudnya betul ya. Dua, kau saksikan wujudnya betul nggak? Semisal ya, kamu menghadap ke sana, loncengnya di sini, di belakangmu, bisa kau saksikan? Nggak bisa. Jadi berarti kau saksikan berarti apa? Ada dalam titik fokus penglihatanmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berarti ini bukan tentang Allah yang ada loh ya. Tapi Allah yang wujud yang betul-betul bisa kau saksikan dengan penglihatan panca inderamu. Padahal banyak ulama yang mengartikan Allah wujud itu adalah ada. Karena dia maha ada. Ya? Bukan yang itu ya. Nah, semisal ya, kamu berjalan di pasar, simpangan sama Mbok Yem misalkan dia, tapi kamu nggak lihat, simpangan Mbak Bonarso. Ya, jadi simpangan sama Mbok Yem misalkan ya, tapi kamu nggak lihat, kamu nggak saksikan, bisa disebut bersaksi? Nggak bisa ya. Ditakoni, tadi kamu lihat nggak Mbok Yem di pasar? Enggak, aku nggak lihat loh ya. Padahal misalkan dia dari situ loh ya, simpangan papasan, tapi nggak kau lihat, itu namanya bukan bersaksi betul ya. Berarti bersaksi akan Allah, betul-betul kau saksikan wujudnya. Jelas ya? Ini wajah tuh wajhiyah. Bukan kuhadapkan wajah kepada Allah, bukan ya? Surat Al-An'am, tapi kuhadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kau hadapkan kepada wajahnya Allah di dunia. Berarti apa? Wujud. Indonesia adalah negara yang besar, bukan kumpulannya orang-orang bodoh-bodoh. Masa Indonesia diisi oleh umat beragama goblok-goblok seperti itu ya. Ayo bangkit. Yang logik, yang nalar, yang ilmiah ya. Kalau kau baca itu bunyinya syahadat, berarti kau harusnya menyaksikan sesuatu ya. Bukan mengucapkan omong kosong ya. Demikian juga cara mengingat Allah dalam salatmu. Ini bukan praktek agama teori, tapi harus ketemu jalan dan caranya. Dan itu hanya ada di metodologi Tarekatullah. Dan kebetulan guru kami adalah satu-satunya waris, ulama waris di dunia ini. Maka nggak ada jalan lain, kau harus baiat di tarekat ini. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Walaupun kami bungkus dengan ceramah yang
intelektual, ilmiah, tapi dengan bahasa menggelitik kasar ya, nggak sopan. Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek Sontoloyo ya. Islam adalah Islam yang agama sangat tinggi dan ilmiah, rahmatul lil alamin, bukan Islam cap taek, Islam cap pasar malam, Islam cap buku komik Ibn Upin yang diajarkan ulama-ulama awur-awuran, sesat, lagi menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya ingin mengupas materi dari saudara Ustadz STM, yang mana ini materi selalu dikebut-kebutkan kepada para ulama-ulama, kepada guru-guru saya, dan juga yang dinaungi oleh para MUI dari MUI. Untuk saya menjawab pertanyaan dari saudara Mr. TM, dia menyangka para ulama itu persadatannya belum mantap atau belum absah, belum sah menurut beliau. Ya, beliau. Baik, Mr. TM, saat persadatan ini saya jawab ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini saya ambil dalil yang dinukil dari surat Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah menyatakan suatu syahadat, yaitu dengan alastu birabbikum. Itu perkataan Allah kepada hamba. Kemudian hamba menjawab, qalu bala syahidna rabbik. Berarti di situ sudah ada perhadapan, intinya sudah ada pengenalan antara si hamba dengan sang khalik. Itu baru di dalam rahim, baru belum lahir. Nah, setelah lahir, terus persahadatan pertama sebagai syarat rukun Islam. Bedanya kalau buat Mr. TM, katanya kalau orang yang baru masuk Islam dengan syahadat syariat dikatakan kafir. Kalau menurut anak tidak seperti itu. Kenapa? Kalau menurut anak syahadat yang di makomnya syariat itu menurut anak itu masih sah. Sah menurut Allah. Karena apa? Dari syariat pun ada perjalanannya. Dari kita contohkan dari seorang bayi yang baru lahir, ya kan? Nah, pertama dikasih susu, makan bubur, ya kan? Terus baru pengenalan perjalanan. Nah, itu syariat. Di syariat syahadat pun sama. Tidak ada kata-kata kafir, tidak ada. Di syariat syahadat pun sama. Mengucap persaksian atau mengucap persaksian untuk pengenalan hamba kepada sang khalik. Menurut Anda benar. Kalau menurut Mr. TM katanya kafir. Itu salah besar. Sekarang Mr. TM mengatakan kalau orang yang bersahadat kurang sah, dibilang kafir karena apa? Dia udah maksud makom marifah. Itu terlalu jauh, Mr. TM. Terlalu jauh. Karena kita belum ada, Mr. TM. Perjalanannya belum ada. Ya kan? Karena kita bersyariat seperti bayi yang baru merangkak, baru makan bubur, baru mengenal. Itu seperti contohnya. Makanya para ulama saya mengajarkan syariat kepada umatnya. Itu menurut anak bagus, tidak ada salahnya. Justru dia mengamalkan sesuai apa yang ada di Al-Quran. Kalau yang dikatakan oleh saudara Mr. TM, syahadat yang dikatakan tidak sah atau disebut kafir, itu setelah nanti kita mengenal hukum-hukum perjalanannya yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah. Sudah mengerti artinya, sudah memahami segalanya, baru situ berikrar kembali atau berbaiat kembali atau bersyahadat kembali yang kedua kali.
Saya jawab persahadatannya. Bisa TM kemarin mengatakan para ulama tidak tahu cara syahadat. Saya jawab sekarang. Dengan kata-kata ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa tiada lagi yang wujud kecuali Allah, yang nyata bagi alam, sempurna bagi diri manusia. Dan kemudian aku pun bersaksi atas diriku bahwa Rasulullah adalah Rasulnya Allah, nyata bagi jasad manusia. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh Mr. TM, tapi Mr. TM tidak ke situ. Makna Mr. TM katanya kalau tidak bersyahadat seperti itu kafir kalau masih syariat. Kalau menurut Ana tidak. Menurut Ana sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Syahadat pertama syariat maupun syahadat batin dengan marifat, tidak ada yang salah kecuali Mr. TM yang menyalahkan. Antum yang ngawur. Orang katanya dibilang baru bersyahadat syariat kafir, yang nggak tahu. Justru antum yang kafir. Baiklah, apa yang sudah tadi diutarakan oleh santri kita, santri modern, semua materi persahadatan yang sudah diutarakan oleh Mr. TM sudah dijawabnya dengan logika, dengan ilmiah, lugas, tuntas, dan terarah. Itulah syahadat-syahadat yang sebenarnya. Santri modern telah menjelaskan tentang materi persyahadatan tersebut sampai dari syahadat amaliyah, syahadat yang pertama, dan syahadat takdim, yaitu kalau kita bilang bahasa kerennya itu adalah syahadat makrifat, ya. Jadi santri modern di sini pengen tahu, karena Ustadz Mr. TM belum menyampaikan persyahadatan yang sebenarnya, baru menguraikannya saja, ya. Itu tadi persyahadatan dari kami, dari mulai persyahadatan amaliyah sampai persyahadatan takdim, ya. Jadi semuanya sudah diuraikan, semuanya sudah dijawab tentang materi syahadat. Kalau kita tambahkan sedikit masalah syahadat amaliyah, contohnya, andaikan kita melihat seorang pencuri, ya, terus kita dihadirkan di dalam persidangan dan kita akan ditanya oleh hakim, benarkah Anda melihat bahwa dia mencuri? Nah, tentu kita harus menjawab apa yang sudah kita lihat. Itulah yang disebut artinya kita menjalankan persaksian. Itu yang disebut artinya kita menjalankan persahadatan. Tapi kalau kita menjawab tidak sesuai dengan yang kita lihat, artinya di situ kita batal dengan persahadatannya. Contohnya seperti itu. Jadi di sini syahadat itu intinya ialah kita menyaksi. Yang intinya adalah kita harus bisa jangan sampai kita di situ ada kebohongan. Yang pasti yaitu ialah kita terus dan terus menanamkan kejujuran. Itu intisari dari persahadatan amaliyah yang sebenarnya, dan apa yang tadi sudah dikatakan oleh
santri modern kita. Ya. Baiklah, cukup sekian. Saya tunggu jawaban dari Ustadz Mr. TM. Persyahadatan apa yang dia dirikan, yang dia percontohkan. Mohon kiranya untuk bisa menjawab dari kami santri modern. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.